Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Malicia Effendia SHMH, salah satu dosen bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Tata Negara dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib fakultas bagi mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang dilaksanakan di semester genap. Mata kuliah ini terdiri dari 32 pertemuan yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Mata kuliah ini mempelajari tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta prinsip dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Mata kuliah ini tidak hanya bersifat mengantarkan, namun juga mempelajari dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Dengan demikian, melalui mata kuliah ini, mahasiswa harapannya mampu menguasai pemahaman hukum dalam aspek kenegaraan secara umum dan konteksnya di negara Indonesia. Materi pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara secara garis besar membahas secara umum mengenai dasar-dasar hukum tata negara, sumber hukum tata negara, konstitusi, sejarah ketatanegaraan, dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia, bentuk dan kedaulatan RI menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian negara hukum dan demokrasi, kelembagaan negara, peraturan perundang-undangan, pengujian peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, kewarganegaraan dan keimigrasian, hak asasi manusia, pemilihan umum, lembaga perwakilan, kekuasaan pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan student center learning, di mana pendekatan pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Selain itu, juga memanfaatkan learning management system, yaitu V-Class, dan juga WhatsApp group. Mode pembelajaran yang digunakan yaitu ekspositori atau ceramah, dan diskusi dengan metode tanya-jawab. Melalui proses interaksi dengan mahasiswa, mahasiswa akan menjadi berani berpendapat dan terbuka dalam proses belajar. Saya selalu mencoba memantik pertanyaan kepada mahasiswa. Selain itu, pertanyaan yang ditanyakan kepada mahasiswa, saya coba lempar lagi ke dalam kelas untuk memancing diskusi di dalam kelas. Untuk mendorong mahasiswa aktif dalam mata kuliah ini, keaktifan mahasiswa tersebut akan menjadi poin dalam unsur penilaian keaktifan. Harapannya mahasiswa lebih terpacu dalam melakukan aktivitas di dalam kelas. Dalam asesmen penilaian mata kuliah Hukum Tata Negara terdiri dari 5 komponen penilaian dengan bobot penilaian terdiri dari masing-masing, yaitu tugas, baik itu individu maupun kelompok, sebesar 25%, kemudian kuis sebanyak 1 kali dengan bobot 10%, UTS sebesar bobot 20%, UAS bobot 30%, serta keaktifan itu 15% dari total 100% penilaian. Demikian penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang akan saya sampaikan di dalam kelas. Berikutnya, rekaman perkuliahan mata kuliah Hukum Tata Negara yang dilaksanakan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita masih dikasih kesempatan untuk menghadiri perkuliahan pada hari ini. Masih dikasih kesehatan ya. Karena mungkin di luar sana masih banyak orang yang sakit ya, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas. Pada kesempatan pertemuan kita pada hari ini, di pertemuan ke-21 ya, pertemuan ke-21 tentang urusan pemerintahan. Jadi di dalam materi urusan pemerintahan, setidaknya ada 3 sub materi yang akan kita
pelajari ya, yang semoga teman-teman mahasiswa bisa memahami dan mengetahui terkait dengan pengertian urusan pemerintahan, kemudian klasifikasi urusan pemerintahan, dan juga ragam urusan pemerintahan. Karena memang masih ada kaitannya dengan materi kita pertemuan sebelumnya, bahwa dengan adanya desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan, di mana desentralisasi adalah pemberian kewenangan yang diberikan oleh negara ya terhadap daerah-daerah berdasarkan undang-undang, di mana undang-undang pemerintahan daerah saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seperti itu. Nah, di dalam penyelenggaraan desentralisasi otonomi daerah, kita harus memahami apa itu urusan pemerintahan, karena memang dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan mungkin terlepas dari namanya urusan pemerintahan. Nah, definisi urusan pemerintahan kita lihat di pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu definisinya adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sehingga kalau kalian lihat dari definisi yang ada, maka pada hakikatnya dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan ini memang basicnya kita kembali lagi pada teori pembagian kekuasaan negara, di mana dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, di dalam kekuasaan pemerintahan di dalam eksekutif ini dipegang oleh presiden, di mana pelaksanaannya memang kalau di tingkat pusat itu dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan lembaga negara terkait ya. Kemudian di tingkat daerah itu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Nah, dalam urusan pemerintahan itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut itu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi memang saya coba kalian memahami ada boldnya yaitu sepenuhnya. Jadi memang pada dasarnya urusan pemerintahan absolut ini itu menjadi dasarnya kewenangan penuh pusat yang tidak dibagi kepada daerah. Kemudian ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren itu definisinya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah itu bisa provinsi juga daerah kabupaten kota ya, karena memang kita daerah otonomi itu ada daerah otonom provinsi, kabupaten, dan juga kota. Sehingga di dalam urusan pemerintahan konkuren itu ada pembagian di mana di dalam satu mungkin urusan bidang tertentu di dalam pendidikan misalnya, itu dibagi antara pusat, provinsi, dan juga kabupaten atau kota. Kemudian ada urusan pemerintahan umum. Kalau urusan pemerintahan umum itu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu klasifikasi urusan pemerintahan ya. Terkait dengan materi ini materinya bisa kalian akses di Fiklas ya. Di Fiklas itu materinya sudah ada, memang harus kalian baca ya, dan kalian pelajari yang ada di dalam Fiklas. Nah, kita kembali lagi di masing-masing urusan. Tadi sudah ada 3 klasifikasi. Kalau urusan pemerintahan absolut, itu tadi sudah disebutkan bahwa itu sepenuhnya punya pusat ya. Nah, namun memang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut ini sudah diatur bahwa pemerintah pusat itu bisa ada 2 kemungkinan. Satu, pemerintah pusat bisa melaksanakan itu sendiri urusannya. Yang kedua, dia bisa melimpahkan kewenangan itu kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Jadi masih ada kemungkinan memang secara legitimasi hukumnya memungkinkan memang urusan ini dilimpahkan ke gubernur atau instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi. Nah, untuk urusan pemerintahan absolut
itu setidaknya ada 6 bidang urusan, yaitu politik luar negeri, kemudian pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, kemudian agama. Kemudian di urusan pemerintahan konkuren, nah kalau urusan pemerintahan konkuren ini itu dibagi lagi, ada klasifikasinya lagi. Pertama yaitu urusan pemerintahan yang wajib, kemudian ada urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu dibagi lagi menjadi 2. Pertama yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga kalau kalian lihat dari bagian ini ya, maka di dalam urusan pemerintahan konkuren itu ada setidaknya ada 3 cabang ya. Pertama urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang kedua adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan pilihan. Nah, kalau di sini bisa kalian juga lihat sudah ada di pengaturannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, yang sekarang ini juga sudah diperbaharui ya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, di dalam pengaturannya terkait pemerintahan daerah ini, di sini sudah diatur apa saja sih bidang-bidang dalam masing-masing urusan konkuren tersebut. Nah, kalau kalian lihat di kolom sebelahnya terkait urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, itu lebih banyak dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang sifatnya wajib pelayanan dasar. Di sini tidaknya ada 13 ya, 13 bidang yang masuk kategori urusan konkuren yang wajib non pelayanan dasar. Di dalam urusan pemerintahan pilihan itu ada 8 bidang urusan yang masuk dalam kategori urusan pemerintahan pilihan. Nah, kalau pilihan, karena memang sifatnya pilihan, sehingga dari sekian bidang yang ada dalam urusan pemerintahan pilihan itu tidak semuanya daerah harus melakukan urusan tersebut. Kenapa? Karena memang setiap daerah itu memiliki kondisi yang berbeda ya. Tadi kan ketika di awal juga kita sudah sampaikan bahwa Indonesia kan punya negara kepulauan, geografisnya juga berbeda-beda ya, sumber daya yang dimiliki berbeda-beda, sehingga akan wajar ketika tiap daerah juga nggak punya sumber daya yang sama. Misal, tidak semua daerah itu memiliki hutan, maka daerah yang tidak memiliki hutan akan sulit melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, seperti itu. Dan yang lainnya juga seperti itu, misalkan di kelautan, karena tidak semua daerah itu memiliki laut. Sehingga memang dari kategori-kategori di bidang urusan pemerintahan pilihan, tidak semua daerah wajib melakukan urusan tersebut. Disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah. Seperti itu ya. Kemudian, nah, kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa urusan pemerintahan konkuren ini memang dibagi menjadi 3 ya, pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, kemudian pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, pembagiannya itu di pasal 15 di sini sudah diatur ya, bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Di ayat 2 bahwa urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran undang-undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Nah, kalau kalian lihat di pasal 13, kita lihat dulu ya aturannya. Di pasal 13 ini memuat ketentuan mengenai bagaimana prinsip dan kriteria tersebut. Di mana secara umum di dalam pasal 13 ayat 1 itu mengatur bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, daerah provinsi, serta daerah kabupaten kota itu didasarkan pada prinsip
Pertama, akuntabilitas. Yang kedua, prinsip efisiensi. Ketiga, prinsip eksternalitas. Dan yang terakhir yaitu prinsip kepentingan strategis nasional. Mungkin lanjut di urusan pemerintahan umum terlebih dahulu ya. Di dalam urusan pemerintahan umum, kalau definisinya tadi di awal adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, dalam pelaksanaannya, meskipun itu memiliki termasuk kewenangan presiden, tapi dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing. Kemudian, gubernur dan bupati atau wali kota dalam pelaksanaannya itu dibiayai dari APBN. Nah, di dalam hal ini kalian mungkin bisa mencermati ya, di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, itu kewenangan presiden, itu pusat ya dalam hal ini, pemerintah pusat, tapi dilaksanakan oleh daerah, namun anggarannya adalah anggaran APBN, di mana APBN itu kan punya pusat. Kalian masih ingat terkait dengan kewenangan, teori kewenangan, ada berapa jenis sumber kewenangan? Jadi terkait perolehan kewenangan tadi ada melalui 3 cara. Yang pertama itu atribusi. Jadi atribusi ini adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah yang itu sudah diatur dalam undang-undang atau undang-undang dasar. Selanjutnya delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan tanggung jawab itu sepenuhnya beralih kepada penerima delegasi. Dan yang terakhir adalah mandat, yaitu adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, namun tanggung jawabnya tetap berada sepenuhnya pada pemberi mandat tersebut. Oke, mungkin masih ada yang mau menambahkan terkait tanggung jawab, di mana yang berpindah, di mana yang masih tetap pada si pemberi. Ada yang mau menambahkan mungkin? Kalau di atribusi, tanggung jawab seperti apa? Delegasi maupun mandat seperti apa? Kalau mandat misalkan di dalam tadi kan sudah dijelaskan ya adanya penugasan ya. Kalau di dalam mandat itu ada penugasan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ pemerintahan yang lebih rendah. Nah, dalam mandat itu tanggung jawab masih dalam organ si pemberi. Nah, konteksnya dalam urusan pemerintahan, di dalam urusan pemerintahan umum ini seperti dalam tataran urusan pemerintahan umum adalah mandat ya, karena si pemberi itu memang masih pemerintah pusat, namun karena tidak bisa terlepas dari tanggung jawabnya, maka di dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum itu masih menggunakan biaya APBN, seperti itu. Nah, di sini ada gambar apa itu? Nah, di dalam gambar ini ada yang mau menyampaikan menurut kalian tuh apa? Pantai kotor ya. Pantai kotor, kemudian apa lagi? Pencemaran. Kerusakan lingkungan ya. Nah, di sini kan wilayah pantai ya. Di sini kan Pantai Sukaraja ya, di wilayah Lampung. Di mana waktu itu beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, karena katanya itu menjadi pantai terkotor nomor 2 di Indonesia. Di dalam kondisi tersebut bisa kalian mungkin amati bahwa memang di sini sebenarnya yang punya tanggung jawab siapa? Pemerintahnya itu pemerintah apa? Jadi kalau pemerintah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pemerintah daerahnya provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota? Ayo, pemerintah daerah kabupaten kota atau provinsi sepengetahuan kalian? Kabupaten atau kota? Siapa yang di sini menurut kalian itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi? Tadi saya lebih sering mendengar kalian menyebutkan itu tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kota. Siapa yang di sini cenderung jawabannya adalah tanggung jawab pemerintah daerah provinsi? Ada nggak? Nggak ada ya?
Jadi kalian semua meyakini ini adalah pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Misalkan di sini Pantai Sukaraja di Bandar Lampung, berarti kota Bandar Lampung. Ternyata salah. Yang betul adalah tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin menurut kalian itu lingkupnya kabupaten atau kota, ternyata nggak sepenuhnya ketika ada di lokasi tersebut itu menjadi urusan tanggung jawab di lokasi tersebut. Itulah gunanya adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemda. Di dalam metrik ini, kalian akan lihat bahwa daerah kabupaten kota itu justru tidak mengurusi pengelolaan kelautan terkait dengan pantai, pulau kecil, kelautan, pesisir. Bahkan di dalam pasal Undang-Undang 23 2014 itu memang sudah ditegaskan terkait kelautan itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi aja. Itu ya. Sehingga memang perlu pemahaman terkait pentingnya kita memahami apa itu urusan pemerintahan, kemudian jenis-jenis klasifikasi urusan pemerintahan itu ada apa aja, sehingga akan kita ketahui bahwa di masing-masing adanya pembagian urusan pemerintahan itu melekat juga tanggung jawab. Sehingga ketika munculnya lahirnya kewenangan akan berefek juga akan munculnya sebuah tanggung jawab, gitu ya. Nah, sebelum itu kita akan diskusi. Di sini siapa yang mau menanyakan terkait dengan materi pertemuan kita hari ini? Silakan, dipersilakan untuk kalian yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya M. Faik Kauli Stefan, NPM 2312011537, ingin menanyakan tentang apakah mungkin dapat terjadi ada urusan pemerintah yang overlap atau tumpang tindih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oke. Apakah mungkin adanya urusan pemerintahan yang overlap atau tumpang tindih antara pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota? Sebelum saya jawab, siapa di sini yang mau mencoba menanggapi? Oke? Kalau menurut pendapat saya, pasti ada kemungkinan terjadinya tumpang tindih, walaupun sebenarnya dalam pembentukan peraturan itu pasti diharapkan peraturan yang terstruktur sesuai dengan kaidah undang-undang dan Pancasila, namun dalam pelaksanaannya pasti ada kekurangan, jadi pasti ada kemungkinan untuk tumpang tindih. Oke, betul ya. Jadi, meskipun sudah diatur sedemikian rupa, kemungkinan itu dapat saja terjadi ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena pada realitasnya itu ketika Kemendagri masih bisa membatalkan perda, itu saking sekali banyaknya perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Banyak aturan peraturan daerah yang dianggap tidak memenuhi kaidah gitu kan. Seperti mungkin bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi gitu kan. Kemudian tidak sejalan dengan pemerintah pusat gitu. Yang dimana seharusnya pemerintah daerah sama pemerintah pusat ini itu harus sejalan. Karena kan kita satu badan ya, dalam arti dimana sama-sama kekuasaan di pemerintahan eksekutif, sehingga harapannya daerah itu selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga kalau memungkinkan, enggak ya mungkin, karena memang sekali lagi sebegitu banyaknya daerah, kabupaten, kota, provinsi yang ada di Indonesia, maka tidak semuanya kan bisa terakomodir dengan baik ya, sehingga memang sangat memungkinkan seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Baik. Saya izin bertanya terkait dengan apa perbedaan urusan pemerintahan absolut dengan urusan pemerintahan konkuren. Oke, jadi tadi sudah kita pelajari ada 3 jenis urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Mungkin kalian akan bertanya-tanya ketika urusan pemerintahan absolut itu adalah kewenangan pemerintahan pusat semuanya secara penuh, kemudian urusan pemerintahan konkuren itu ada juga lingkup dari pusat gitu ya. Jadi memang pusat punya porsi di dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Nah, kemudian bedanya apa? Nah, dalam urusan pemerintahan absolut, pada dasarnya itu memang sepenuhnya punya pemerintah pusat. Dia dalam pelaksanaan urusan tersebut, misalkan pertahanan, gitu kan ya, itu dalam hal ini bisa dilaksanakan sendiri, dan kemudian atau yang kedua bisa dilimpahkan.
Sehingga dari dalam urusan pemerintahan absolut, pemerintah daerah, kabupaten atau kota maupun provinsi itu tidak punya lingkup secara aktif untuk berkontribusi dalam pelaksanaan urusan bidang di dalam urusan pemerintahan absolut gitu. Jadi urusan pemerintahan yang sudah menjadi lingkup urusan pemerintahan absolut itu tergantung dari pemerintah pusat mau dilimpahkan atau tidak. Kalau tidak dilimpahkan maka dia dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, atau mungkin dilimpahkan melalui asas dekonsentrasi. Tapi kalau urusan pemerintahan konkuren, dari sisi sumber kewenangan atribusi, itu sudah diatur di dalam suatu undang-undang. Sehingga kalau itu sudah diatur dalam sebuah undang-undang, di mana pusat itu memiliki porsi peranannya yang sifatnya lingkupnya nasional, kemudian pemerintah daerah provinsi juga mempunyai peran. Sehingga setiap unsur baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota itu memungkinkan punya kontribusi dan peran masing-masing. Itu ya. Jadi memang itu dari sisi kewenangannya pun ketika urusan konkuren itu menjadi dasar kewenangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Poin jiwa ataupun porsinya itu adalah di urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum maupun urusan pemerintahan absolut itu sedikit banyak akan tergantung pusat mau melimpahkan atau tidak. Seperti itu ya. Untuk pertemuan hari ini terkait urusan pemerintahan, saya punya tugas. Tugasnya yaitu setiap kelompok, di sini kan kita sudah bentuk kelompok ya untuk analisis, untuk membuat tugas kelompok. Di sini silakan setiap kelompok mendiskusikan dan menganalisis salah satu saja urusan pemerintahan konkuren, baik itu bisa di pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, atau pemerintahan daerah kota yang ada di Indonesia, terserah mau di lingkup Lampung, di luar Lampung dibebaskan. Kemudian dari situ kalian analisis bagaimana sih praktik pelaksanaannya. Kalian lihat pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut seperti apa praktiknya, berjalankah, sesuaikah, atau dari sub-sub urusannya adakah yang menurut kalian belum dijalankan gitu atau seperti apa. Itu silakan dikerjakan secara kelompok. Nah, slide terakhir terkait dengan urusan pemerintahan ini dari kutip dari David Osborne dan Ted Gabler bahwa persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah dewasa ini bukan terletak pada apa yang dikerjakan, tetapi terletak pada bagaimana mengerjakannya. Itu masih ada salah satu lingkup pertanyaan tadi temennya ya, bahwa memang dari setiap daerah itu urusannya sama, praktiknya itu akan beda-beda, caranya beda-beda, gitu ya. Oke, kalau seperti itu, sekian mungkin perkuliahan pada hari ini. Semoga kita semua masih dikasih kesempatan untuk bisa menghadiri kuliahan di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa untuk melihat Vclass, terdapat materi-materi yang sudah tersedia di dalam LMS Vclass. Dikerjakan tes formatif yang sudah ada di dalam Vclass, sehingga memang selain tugas-tugas yang sudah saya berikan, kalian juga mempelajari materi yang ada di Vclass. Sekian pertemuan perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman proses perkuliahan mata kuliah Hukum Tata Negara di Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Atas kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas seluruh pihak yang telah membantu dalam proses perekaman pengajaran di mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.